Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia edisi hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023. Hari ini Pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Bacaan Ekaristi pada hari ini diambil dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 2 ayat 19 sampai 22. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Tema pada hari ini adalah kita dipanggil menjadi tempat kediaman Allah. Saudaraku terkasih, kita termasuk orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beriman kepada Kristus adalah orang-orang yang beruntung. Dalam bacaan pertama, Rasul Paulus menyatakan bahwa kita semua dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Diri kita ditumbuh kembangkan menjadi sebuah bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Bukan main, iman kita berdasarkan ajaran para rasul yang kemudian diteruskan kepada para pengganti-penggantinya yang sampai pada hari ini di mana kita berada. Saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan, ajaran para rasul berasal dari mana? Ya, dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan saudaraku, agar kita bisa menjadi tempat kediaman Allah, maka tidak ada cara lain selain usaha-usaha kita untuk terus menguduskan diri dengan berbagai cara, dan yang paling utama adalah kedekatan kita dengan Sang Kudus itu sendiri, yaitu Yesus Kristus, dengan cara kita mengikuti perjamuan bersama, yaitu lewat Ekaristi Kudus, dan juga lewat doa, dan juga sakramen-sakramen yang lain. Ada 7 sakramen, ada juga sarana-sarana untuk kita menuju kepada kekudusan. Gereja Katolik sangat kaya sekali sarana-sarana untuk pengudusan umat, di antaranya lewat pengaturan-pengaturan liturgi yang tertata rapi. Bulan ini bulan Rosario, kita secara khusus berdevosi kepada Bunda Maria. Itu juga sebagai sarana pengudusan diri kita, agar lewat perantaran Bunda Maria doa-doa kita sampai kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan, dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus Kristus memberi teladan baik kepada kita, yaitu apa? Sebelum memulai sesuatu, kita harus berdoa. Dan Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan teladan yang hebat. Tuhan Yesus Kristus berdoa semalam-malaman sebelum memilih ke-12 rasul. Dan saudaraku, setelah selesai memilih para rasul, kemudian Tuhan Yesus Kristus turun gunung. Istilah sekarang ini turun gunung. Kemudian apa? Menjumpai banyak orang untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Kehadiran Tuhan Yesus Kristus menjadi penyembuh bagi banyak orang. Saudaraku, kalau kita mau dipanggil menjadi tempat kediaman Allah, kehadiran kita juga seperti itu. Menjadi penyembuh bagi yang lain. Menjadi penyembuh bukan berarti kita harus bersikap teatrikal seperti yang ada di televisi, begitu. Tidak harus seperti itu. Lewat tutur kata kita, orang-orang menjadi tenang. Lewat kehadiran kita, orang-orang menjadi sukacita dan bergembira. Kehadiran kita bagaikan obat mujarab yang menyembuhkan. Tutur kata kita menyebabkan orang lain mengalami penyadaran. Itulah penyembuhan. Jadi
Yang namanya kehadiran kita menyembuhkan tidak harus dengan teatrikal, misalnya seperti yang di televisi-televisi itu, dalam nama Yesus kamu sembuh. Tidak harus demikian. Ya, kehadiran kita seperti biasa saja. Lewat kehadiran di rumah tangga, kita bisa menjadi penyembuh bagi yang lain. Nah, itu panggilan kita menjadi tempat kediaman Allah. Dengan cara apa? Kita menguduskan diri. Kita persembahkan tubuh, jiwa, raga kita, pikiran kita, tutur kata kita untuk Tuhan, agar kita layak menjadi tempat kediaman Allah. Karena tubuh kita seluruhnya adalah bait Roh Kudus. Saudaraku, tetaplah semangat, tetaplah bahagia, tetaplah sukacita, karena kita dipanggil menjadi bait Roh Kudus. Dengan cara kita senantiasa dekat kepada Kristus, agar kita memperoleh keselamatan, agar kita menjadi keluarga Allah yang kudus. Semoga demikian.